Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Lailatul Sobero dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Wahab Hasbuloh, Tambak Beras, Jombang. Kali ini saya akan membahas tentang sistem komputer dalam sistem operasi. Apa itu sistem komputer dalam sistem operasi? Langsung saja kita simak sama-sama. Sistem komputer dalam sistem operasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu interupsi, proteksi perangkat keras, proteksi input-output, dan proteksi memori. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, interupsi. Interupsi adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interupsi terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Contoh interupsi, misalnya, prosesor mentransfer data ke print. Setelah setiap proses write, prosesor akan pause dan tetap idle sampai printer jalan. Panjang waktu pause dapat dimanfaatkan untuk siklus instruksi lainnya yang tidak melibatkan memori. Adapun fungsi interupsi adalah sebagai berikut. Interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt service runtime melalui interrupt vector yang berisi alamat dari semua service runtime. Interupsi yang akan datang berikutnya dibatalkan ketika interupsi lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interupsi. Adapun tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian runtime instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendala terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Jenis-jenis interupsi. Jenis-jenis interupsi di sini ada 2, yaitu software dan juga hardware. Yang pertama, software. Software adalah interupsi yang disebabkan oleh software, sering disebut dengan sistem call. Misalnya, suatu program ini mencetak hasil ke printer. 2. Hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Sistem komputer dalam sistem operasi yang kedua adalah proteksi perangkat keras. Proteksi perangkat keras pada suatu proses sedang berjalan adalah keadaan di mana prosesor berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock cycle. Di sini perangkat keras menyediakan 2 register, yaitu base register dan limit register. Base register memegang alamat fisik terkecil yang diletakkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Sebagai contoh, jika base register memegang 300040 dan limit register 120900, maka program bisa mengakses secara legal di semua alamat dari 300040 sampai 420940. Sebagai contoh, lihat gambar base dan limit register di sini. Adapun fungsi dari proteksi perangkat keras adalah
untuk mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik dari sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program eksekutif di user mode untuk mengakses memori, sistem operasi, atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu enricing error. Sebagai contoh, gambar proteksi keras dengan base dan limit register terdapat pada gambar 1.3. Sistem komputer dalam sistem operasi. Yang ketiga yaitu proteksi input-output. Proteksi input-output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, atau begitu pula sebaliknya. Adapun fungsi input-output pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma input-output pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi sangat fleksibel dan bugs aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Unit-unit input-output. Unit input-output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan untuk mikroprosesor itu untuk menghubungkan dengan dunia luar. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya, data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Berikut ini struktur input output dapat dilihat pada gambar. Nah, di sistem input-output ini terdapat peralatan-peralatan. Peralatan pertama yaitu peralatan input. Yang pertama, keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink character reader atau MICR, optical character reader atau OCR, optical mark recognition atau OMR, reader, dan lain-lain. Sedangkan perangkat output adalah monitor, printer, dan plotter, proyektor, dan microphone. Sistem komputer dalam sistem operasi yang keempat atau yang terakhir adalah proteksi memori. Proteksi memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer dan merupakan bagian dari paling modern sistem operasi. Tujuan utama dari proteksi memori adalah untuk mencegah proses mengakses memori yang belum dialokasikan untuk itu. Hal ini untuk mencegah bug dalam suatu proses dari yang mempengaruhi proses lainnya atau sistem operasi itu sendiri. Perlindungan memori adalah perilaku yang berbeda dari ASLR dan NX bit. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi 1. Membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah, menentukan kontrol yang terganggu, menetapkan cara melaksanakan proteksi pada monoprogramming sederhana. Pada
Monoprogramming pemakaian mempunyai kendali penuh terhadap seluruh memori utama. Nah, memori terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bagian yang berisi rutin sistem operasi. 2. Bagian yang berisi program pemakai. 3. Bagian yang tidak digunakan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.